Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di grup ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab 3 tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Di antaranya ada teknik tes, ada teknik non-tes, ada ciri-ciri tes belajar yang baik, kemudian prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan tes, lanjut ke bentuk-bentuk tes hasil belajar dan teknik penyusunannya. Kemudian yang terakhir ada teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu teknik tes. Ada 4 poin dari teknik tes, di antaranya ada tes. Tes di sini merupakan cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku. Kemudian yang kedua yaitu testing. Testing itu pengujian ya, atau percobaan. Nah, testing merupakan saat pada waktu tes itu disampaikan atau dilaksanakan, atau dapat disederhanakan dengan maksud bahwa testing adalah saat pengambilan tes. Kemudian yang ketiga yaitu teste. Teste adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang inilah yang akan dinilai atau diukur, baik mengenai kemampuan, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu tester. Tester di sini merupakan orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden. Lanjut ke teknik non-tes, yaitu diantaranya ada pengamatan atau observation. Adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Nah, secara umum yang dimaksud dengan wawancara di sini yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu angket. Angket di sini merupakan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Yang keempat yaitu pemeriksaan dokumen. Nah, pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi ini mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji. Juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan tanpa menguji. Yang keempat yaitu pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi. Lanjut ke ciri-ciri tes belajar yang baik. Di antaranya ada validitas. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan nyata. Kedua yaitu reliabilitas. Seseorang dapat dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu berbicara ajeg, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga yaitu objektivitas. Sebuah tes dikatakan objektif apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Yang keempat yaitu
praktikabilitas. Yang keempat yaitu praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah mengadministrasikannya. Kemudian yang terakhir, ekonomis. Ekonomis di sini ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak dibutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Kemudian prinsip-prinsipnya, di antaranya yaitu tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas. Kemudian yang kedua, butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi pelajar yang telah disampaikan. Yang kedua, butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi pelajaran yang telah disampaikan. Yang ketiga, bentuk soal yang dibuat dalam tes hasil belajar harus didesain secara bervariasi sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu. Yang keempat, tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas atau keajegan yang andal. Artinya bahwa setelah tes diberikan berkali-kali terhadap subjek yang sama, hasilnya selalu sama atau relatif sama. Yang keenam, tes hasil belajar disampaikan harus dapat dijadikan alat ukur keberhasilan belajar peserta didik. Juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna, memperbaiki cara belajar dan cara mengajar guru. Selanjutnya, bentuk-bentuk tes hasil belajar dan teknik penyusunannya. Ada tes hasil belajar bentuk uraian, ada penggolongan tes uraian. Nah, di sini penggolongan tes uraian. Di antaranya ada tes uraian bentuk bebas atau terbuka, yaitu tes yang menghendaki jawaban dari tes sepenuhnya. Yang kedua, tes uraian bentuk terbatas, yaitu tes yang menghendaki jawaban yang sudah terarah. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya yaitu tes yang dapat dibuat dengan cepat dan mudah, dapat dicegah spekulasi pada tester, dapat mengetahui pemahaman tester. Kemudian tester akan terdorong untuk berani mengemukakan pendapat. Kemudian kekurangannya, antaranya kekurangan biasa mencakup isi materi keseluruhan, cara mengoreksi jawaban sulit, kemudian tester cenderung subjektif, kemudian pekerjaan koreksi sulit diserahkan kepada orang lain, lalu daya mengukur dan keajegan cenderung rendah. Kemudian yang ketiga, petunjuk operasional penyusunan tes uraian. Di antaranya diusahakan agar butir-butir soal tes uraian dapat mencakup materi yang telah diajarkan. Untuk menghindari kecurangan, susunan kalimat soal dibuat berlainan dengan kalimat di buku. Kemudian setelah membuat tes, hendaknya dirumuskan dengan tegas. Jangan membuat dengan perintah seragam. Kalimat soal hendaknya disingkat secara ringkas, hendaknya dikemukakan pedoman dalam jawab tes. Kemudian yang kedua yaitu tes hasil belajar bentuk objektif atau objektif tes. Di antaranya ada tes objektif berbentuk benar salah, kemudian tes objektif bentuk menjodohkan, tes objektif bentuk melengkapi, kemudian tes objektif bentuk isian, tes objektif bentuk pilihan ganda. Lanjut ke teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Di antaranya ada teknik pelaksanaan tes tertulis. Nah, agar dapat mengerjakan soal tes, para peserta mendapat ketenangan. Kemudian ruangan tes cukup longgar, lalu ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Kemudian jika tidak tersedia meja tulis atau kursi, hendaknya sudah disiapkan alat tulis penggantinya. Kemudian yang kedua yaitu teknik pelaksanaan tes lisan. Sebelum tes lisan dilaksanakan, seyogianya tester sudah melakukan inventarisasi
berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada tester dalam tes lisan tersebut. Kemudian, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban betulnya. Kemudian jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh tester menjalani tes lisan. Lalu, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Keadilan dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu, tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan angan segar atau memancing-mancing dengan kata-kata, kalimat-kalimat atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong tester. Kemudian tes lisan harus berlangsung secara wajar. Lalu lanjut ke nomor 3, teknik pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh tester setelah melaksanakan tugas tersebut. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.